Saya Glory Savani, absen 12, akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah sinar tampak. Sinar tampak berada pada daerah frekuensi yang cukup sempit dengan gelombang berkisar antara 10 pangkat minus 6 cm sampai 10 pangkat minus 7 cm. Dengan spektrum warna mulai dari panjang gelombang terbesar yaitu merah hingga kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ungu memiliki panjang gelombang terpendek, sedangkan merah memiliki panjang gelombang terpanjang. Berikutnya adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam nyala listrik. Sebagian besar atom memancarkan sinar dengan frekuensi-frekuensi yang khas pada daerah sinar tampak dan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki frekuensi antara 10 pangkat 15 Hz sampai dengan 10 pangkat 16 Hz. Matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Lapisan ozon atau O3 di atmosfer berfungsi menyerap sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Berlubangnya lapisan ozon di atmosfer dapat meningkatkan sinar ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi. Hal tersebut dapat mengancam kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi. Di antaranya dapat menimbulkan penyakit kanker kulit. Selain itu, sinar ultraviolet dapat bermanfaat bagi manusia, yaitu sebagai detektor untuk membedakan uang asli dan uang palsu. Nah, sebagai informasi, gelombang ultraviolet memiliki panjang gelombang yang pendek, yaitu 50 nanometer. Gelombang tersebut dihasilkan oleh benda yang sangat panas, misalnya matahari dan bintang-bintang yang lain. Gelombang ultraviolet membawa lebih banyak energi daripada gelombang cahaya yang lain. Oleh karena itu, gelombang ultraviolet dapat masuk dan membakar kulit. Untuk mengatasinya, digunakan salep kulit yang dapat menghalangi masuknya gelombang perusak tersebut ke dalam kulit sehingga kulit tidak terbakar. Berikutnya adalah sinar X. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen, sehingga sinar X sering disebut sinar Röntgen. Sinar X dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada bagian dalam kulit elektron dari sebuah atom. Selain itu, sinar X dapat dihasilkan oleh elektron yang ditumbuhkan pada permukaan logam dengan kecepatan tinggi. Cara inilah yang dipakai untuk mendapat sinar X secara komersial. Oleh karena panjang gelombangnya sangat pendek, sinar X memiliki daya tembus yang kuat. Frekuensinya antara 10 pangkat 16 Hz sampai dengan 10 pangkat 20 Hz. Sinar X banyak digunakan dalam bidang kedokteran dan dalam bidang industri. Sinar X dapat juga dipakai untuk mendeteksi organ-organ dalam tubuh, seperti untuk mendeteksi paru-paru, dan dapat dipakai memotret posisi tulang dalam tubuh, misalnya untuk menentukan posisi tulang patah. Selanjutnya adalah sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 10 pangkat 20 Hz sampai dengan 10 pangkat 25 Hz dan merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terbesar. Sinar gamma dihasilkan oleh inti-inti atom yang tidak stabil. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat besar sehingga dapat menembus pelat besi dengan ketebalan beberapa sentimeter. Untuk mendeteksi adanya sinar gamma dapat digunakan peralatan Geiger Müller. Salah satu fungsi dari sinar gamma yaitu dapat digunakan dalam kedokteran sebagai pembunuh sel kanker dan sterilisasi alat-alat kedokteran. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah seberkas gelombang elektromagnetik memiliki panjang gelombang yang lebih kecil daripada cahaya tampak, tetapi lebih besar daripada panjang gelombang sinar gamma. Berkas gelombang ini adalah A. Gelombang mikro, B. Sinar X, C. Sinar tampak, D. Gelombang radio, E. Sinar inframerah. Nah, jika kita lihat, sinar gamma memiliki panjang gelombang yang paling pendek, sedangkan untuk sinar X dan sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang yang lebih besar daripada panjang gelombang sinar gamma, tetapi lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya tampak. Jadi, saya simpulkan bahwa jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah B, yaitu sinar X. Soal yang kedua adalah yang tidak termasuk dalam sinar tampak adalah A. Sinar hijau, B. Sinar kuning,
C. Sinar putih, D. Sinar ultraviolet, dan E. Sinar merah muda. Seperti yang kita tahu, sinar tampak memiliki warna yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sedangkan sinar ultraviolet tidak berwarna violet atau ungu. Sinar ini tidak dapat dilihat oleh mata. Ilmuwan menggambarkan sinar UV dengan warna hanya untuk memudahkan identifikasi dari pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D, yaitu sinar ultraviolet. Soal yang ketiga adalah sinar gelombang elektromagnetik yang punya frekuensi terbesar adalah A. Sinar gamma, B. Sinar inframerah, C. Sinar ultraviolet, D. Sinar X, dan E. Sinar tampak. Seperti yang kita tahu, sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10⁻20 Hz sampai dengan 10⁻25 Hz dan merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi terbesar di antara gelombang elektromagnetik yang lainnya. Maka jawaban yang benar adalah A. Sinar gamma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kakak Arya dari 12 IPA 2 absen 15. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari materi bab 6 fisika, yaitu sumber radiasi elektromagnetik. Tiap hari manusia terpapar oleh radiasi elektromagnetik tanpa menyadarinya. Gelombang elektromagnetik dihasilkan ketika suatu muatan listrik dipercepat atau elektron yang terikat pada atom bertransisi ke tingkat energi yang lebih rendah. Sumber radiasi elektromagnetik yang paling utama adalah matahari. Matahari menghasilkan gelombang elektromagnetik dengan berbagai frekuensi. Gelombang-gelombang elektromagnetik yang dipancarkan matahari ini menjadi sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari berguna bagi tumbuhan untuk berfotosintesis. Selain itu, cahaya tampak yang dihasilkan matahari membantu manusia untuk dapat melihat lingkungan sekitarnya. Selain matahari, bumi juga memancarkan radiasi elektromagnetik. Energi matahari yang diteruskan ke bumi dalam bentuk panas menghangatkan permukaan bumi sehingga bumi memancarkan radiasi inframerah ke luar angkasa. Hal ini sesuai dengan konsep radiasi benda hitam. Gelombang radio dihasilkan oleh arus listrik makroskopik yang berosilasi pada antena pemancar radio atau peralatan elektronik lainnya. Telepon seluler memancarkan dan menangkap gelombang radio dalam komunikasi. Frekuensi gelombang yang dihasilkan sama dengan frekuensi osilasi muatan. Gelombang cahaya tampak dihasilkan oleh transisi elektron dalam atom ke tingkat energi yang lebih rendah. Selain dari matahari, sinar ultraviolet juga dihasilkan oleh lampu merkuri. Spektrum kontinu dari sinar X dihasilkan oleh elektron yang menumbuk keping logam dalam ruang hampa. Tumbukan ini menyebarkan elektron-elektron dalam pada atom mengalami transisi sehingga garis-garis sinar X dihasilkan dari proses tersebut. Sinar gamma dihasilkan oleh ketidakstabilan inti atom unsur radioaktif. Ketika terjadi peluruhan inti, atom akan meradiasikan partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma. Selanjutnya, kita akan bahas pengelompokan dari sumber radiasi elektromagnetik. Sumber radiasi elektromagnetik dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sumber radiasi alam. Sumber radiasi alam adalah sumber radiasi yang ada di alam dan terbentuk bersama-sama dengan terjadinya alam semesta. Beberapa di antaranya adalah uranium, thorium, dan radium yang berada di dalam lapisan bumi dan matahari serta planet-planet lainnya yang memancarkan radiasi kosmik.
Sumber radiasi alam ada 3, yaitu sumber radiasi kosmik. Radiasi kosmik berasal dari angkasa luar. Sebagian berasal dari ruang antar bintang dan matahari. Radiasi ini terdiri dari partikel dan sinar yang berenergi tinggi dan berinteraksi dengan inti atom stabil di atmosfer. Atmosfer bumi dapat mengurangi radiasi kosmik yang diterima oleh manusia. Tingkat radiasi dari sumber kosmik ini bergantung kepada ketinggian, yaitu radiasi yang diterima akan semakin besar apabila posisinya semakin tinggi. Sumber radiasi terestrial. Radiasi terestrial secara natural dipancarkan oleh radionukleida di dalam kerak bumi. Radiasi ini dipancarkan oleh radionukleida yang disebut primordial yang ada sejak terbentuknya bumi. Radionukleida yang ada dalam kerak bumi terutama adalah deret uranium. Sumber radiasi internal tubuh. Sumber radiasi ini ada di dalam tubuh manusia sejak dilahirkan dan bisa juga masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, pernafasan, atau luka. Radiasi internal ini terutama diterima dari radionukleida. Selain itu, masih ada sumber lain yang banyak berasal dari ikan dan kerang-kerangan.